Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Citra, guru pengampu mata pelajaran kimia SMA Negeri 1 Ciseeng, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran materi kimia kelas 10, yaitu ikatan kimia, yang terdiri dari kestabilan unsur dan ikatan ion. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya yaitu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan kecenderungan unsur untuk mencapai kestabilan dan dapat menjelaskan proses pembentukan ikatan ion dan sifat-sifat senyawa ionik. Pasti di antara kalian sudah pernah lihat garam dapur, bukan? Sekarang coba kita perhatikan. Garam dapur berwujud padatan berwarna putih. Nah, garam dapur itu tersusun dari ion-ion natrium dan ion-ion klorin. Bagaimana sih ion-ion tersebut dapat bergabung atau berikatan dan membentuk garam? Nah, berikut ini adalah ikatan kimia menurut pendekatan Kossel dan Lewis. Di antara atom-atom yang ada di alam, hanya atom gas mulia yang stabil. Atom-atom yang tidak stabil cenderung bergabung dengan atom lain untuk mencapai kestabilan. Atom-atom tersebut berikatan mengikuti konfigurasi elektron gas mulia terdekat. Selanjutnya di sini ada tabel yang menunjukkan beberapa unsur beserta nomor atomnya, konfigurasi elektron, dan elektron valensi. Nah, dari konfigurasi elektron tersebut, Kossel dan Lewis menyimpulkan bahwa konfigurasi elektron atom akan stabil jika jumlah elektron terluarnya adalah 2 atau duplet dan 8 atau oktet. Atom-atom dapat mencapai kestabilan dengan cara melepas atau menangkap elektron. Golongan 1A hingga 3A stabil dengan cara melepas elektron. Golongan 1A stabil dengan cara melepas 1 elektron. Contohnya, unsur natrium. Natrium memiliki nomor atom 11, maka konfigurasi elektronnya adalah 281. Maka dia memiliki elektron valensi 1. Jika elektron valensinya 1, Na akan cenderung melepas elektron dan membentuk ion positif, yaitu Na+. Golongan 2A stabil dengan cara melepas 2 elektron, contohnya magnesium. Magnesium memiliki nomor atom 12, maka konfigurasi elektronnya adalah 282. Jika dia memiliki elektron valensi 2, magnesium akan cenderung melepas elektron dan membentuk ion positif, yaitu Mg2+. Selanjutnya golongan 3A. Golongan 3A stabil dengan cara melepas 3 elektron, contohnya unsur aluminium. Unsur Al memiliki nomor atom 13, maka konfigurasi elektronnya adalah 283. Elektron valensinya adalah 3. Jika dia elektron valensinya 3, maka Al akan cenderung melepas elektron membentuk ion positif, yaitu Al3+. Yang selanjutnya, golongan 4A sampai 7A stabil dengan cara menangkap elektron. Golongan 4A stabil dengan cara menangkap 4 elektron, golongan 5A stabil dengan cara menangkap 3 elektron. Contohnya unsur fosfor atau P. P memiliki nomor atom 15, yaitu berarti konfigurasi elektronnya adalah 285. Jika dia memiliki elektron valensi 5, maka dia akan cenderung menangkap elektron membentuk ion negatif, yaitu P3-. Golongan 6A stabil dengan cara menangkap 2 elektron, contohnya unsur sulfur atau belerang. Unsur S memiliki nomor atom 16 dengan konfigurasi elektron 286, sehingga elektron valensinya adalah 6. Jika elektron valensinya 6, S akan cenderung menangkap elektron dan membentuk ion negatif, yaitu S2-. Selanjutnya, golongan 7A. Golongan 7A stabil dengan cara menangkap 1 elektron. Contohnya adalah unsur F atau fluorin. F memiliki nomor atom 9, maka konfigurasi elektronnya adalah 27. Jika elektron valensinya 7,
maka F akan cenderung menangkap elektron dan membentuk ion negatif, yaitu F-. Nah, di sini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk lebih memahami materi kestabilan unsur. Selanjutnya kita masuk ke materi ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron antara atom logam dengan atom non-logam sebagai akibat gaya elektrostatis. Gaya elektrostatis adalah gaya tarik-menarik antara kedua ion yang berbeda muatan. Unsur logam adalah golongan 1A hingga 3A kecuali helium, berilium, boron, dan golongan B. Unsur non-logam adalah golongan 4A hingga 7A. Contoh NaCl, MgO, K2O, KBr, dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah contoh tabel periodik logam dan non-logam. Warna ungu dilambangkan sebagai logam, warna krem dilambangkan sebagai metaloid, dan warna pink dilambangkan sebagai non-logam. Berikutnya kita masuk ke contoh proses pembentukan ikatan ion. Yang pertama di sini ada senyawa NaCl atau natrium klorida. Natrium memiliki nomor atom 11, maka konfigurasi elektronnya adalah 281 dengan elektron valensi 1. Maka natrium akan cenderung melepas satu elektron dan membentuk ion positif yaitu Na+. Nah, satu elektron yang dilepas oleh natrium akan diterima atau ditangkap oleh atom klorin membentuk ion Cl- dengan konfigurasi elektron 288 yang bersifat stabil. Perbedaan muatan antara Na+ dan Cl- akan membentuk ikatan ion, dan senyawa yang terbentuk adalah NaCl atau natrium klorida. Contoh yang selanjutnya yaitu senyawa MgO atau magnesium oksida. Magnesium atau Mg memiliki nomor atom 12, maka konfigurasi elektronnya adalah 282 dengan elektron valensi 2. Mg akan cenderung melepas 2 elektron, membentuk ion positif yaitu Mg2+. 2 elektron yang dilepas oleh Mg akan diterima oleh 2 atom O yang konfigurasi elektronnya 26, membentuk ion negatif yaitu O2- yang memiliki konfigurasi elektron 28 yang bersifat stabil. Perbedaan muatan Mg2+ dan O2- membentuk ikatan ion, dan senyawa yang terbentuk adalah MgO atau magnesium oksida. Contoh yang selanjutnya yaitu senyawa CaCl2 atau kalsium klorida. Ca memiliki nomor atom 20, maka konfigurasi elektronnya adalah 2882 dengan elektron valensi 2. Ca akan cenderung melepas 2 elektronnya dan membentuk ion positif yaitu Ca2+. 2 elektron yang dilepas oleh Ca akan diterima oleh 2 atom Cl yang konfigurasi elektronnya 287 membentuk ion negatif yaitu Cl-. Perbedaan muatan antara Ca+ dan Cl- akan membentuk ikatan ion, dan senyawa yang terbentuk adalah CaCl2 atau kalsium klorida. Contoh yang selanjutnya yaitu senyawa Na2O atau natrium oksida. Na memiliki nomor atom 11, maka konfigurasi elektronnya adalah 281 dengan elektron valensi 1. Na akan cenderung melepas satu elektron, membentuk ion negatif positif yaitu Na+. Satu elektron yang dilepas oleh Na akan diterima oleh satu atom oksigen yang memiliki konfigurasi elektron 26, membentuk ion negatif yaitu O-. Perbedaan muatan Na+ dan O- membentuk ikatan ion, dan senyawa yang terbentuk adalah Na2O. Berikutnya contoh yang terakhir yaitu ada senyawa AlCl3 atau aluminium klorida. Al atau aluminium memiliki nomor atom 13, maka konfigurasi elektronnya adalah 283 dengan elektron valensi 3. Al akan cenderung melepas elektron dan membentuk ion positif yaitu Al3+. 3 elektron yang dilepas oleh Al akan diterima oleh 3 atom Cl yang memiliki konfigurasi elektron 287 membentuk ion negatif yaitu Cl-. Perbedaan muatan antara Al3+ dan Cl- akan membentuk ikatan ion, dan senyawa yang terbentuk adalah AlCl3 atau aluminium klorida. Berikutnya adalah sifat-sifat senyawa ion. Yang pertama, titik didih dan titik lelehnya tinggi. Yang kedua, keras tetapi mudah patah. Yang ketiga, penghantar panas yang baik. Yang keempat, lelehan maupun larutannya dapat menghantarkan listrik.
Yang kelima, pada suhu kamar berwujud padat. Dan yang terakhir, mudah larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik. Contohnya alkohol, ether, dan benzena. Nah, berikut ini ada latihan soal pembentukan ikatan ion. Kalian bisa mengerjakannya agar dapat lebih memahami materi pembentukan ikatan ion. Baik, itu saja materi ikatan kimia yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.